cukup. Tapi waktu itu tak ada guna lagi. Orang-orang mati itu sangat ingin hidup macam kita. Orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, "Hai mayat, maukah kau hidup?" Mayat itu menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, berilah aku masa supaya bisa hidup lagi walaupun qarib, sejenak, sekejap, sebentar. Lalu kata Allah, "Kalau ku kasih kau hidup, kau mau buat apa?" Orang mati itu menjawab, "Fa as-saddaqa." Aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu menjawab, "Kasih aku hidup, aku mau salat tahajud." Tak ada. Kasih aku hidup, aku mau haji. Tak ada. Kasih aku hidup, fa as-saddaqa. Aku mau bersedekah. Ahli tafsir membalas. Mereka bahas ini. Kenapa orang mati itu mau bersedekah? Kenapa dia mau bersedekah? Ternyata amal-amal lain dapatnya setelah kiamat. Kalau ada orang haji mabrur, itu dapatnya setelah kiamat. Tapi sedekah begitu masuk liang lahat langsung dapat. Makanya dia ingin bersedekah. Karena kata Nabi, "Idza matal insan," hadis riwayat Muslim, kalau mati manusia inqata'a putus. Yang tak putus itu diantaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang tetap terus mengalir. Oleh sebab itu, mengulang kaji bagi Bapak Ibu yang ada diberikan Allah kelapangan rezeki, dan kita memang tidak bisa berkata nunggu lapang, karena memang semuanya selalu merasa kurang. Nantilah sesudah anak-anak ini besar baru sedekah. Rupanya makin besar anak makin besar pengeluaran. Nantilah anak ini setelah kuliah baru berinfak. Rupanya setelah kuliah makin besar pula biaya kuliah. Nantilah setelah tamat untuk nyogok lagi masuk PNS. Nantilah setelah nanti kerja, setelah kerja menyiapkan dana lagi untuk biaya nikahnya. Nantilah setelah nikah makin banyak biaya, cucu minta juga. Jadi kalau dipeturutkan hidup ini sampai mati kita tak akan berbagi. Makanya begitu ada, jangan pikir-pikir lagi, berikan. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau berikan akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang pelit, bakhil, kedekut, medit, dia genggam, dia tahan, tak mau dia bagikan? Wa man kafara, siapa yang tak mau, fa innallaha ghaniyun, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu harta kita itu. Sesungguhnya kita berwakaf. Ustaz berbolak-balik tadi kata ke Ustaz wakaf, ada juga Ustaz mengatakan infak, ada juga Ustaz mengatakan sedekah. Kalau wakaf barangnya tak habis, wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf sumur bor, wakaf kosen, wakaf pintu. Kalau sedekah dia barang, sedekah air, sedekah duit. Kalau infak dia barang, infak air, infak kue, infak handphone, infak kamera, infak TV. Habis itu hilang, hancur. Kalau sedekah, itulah maha adilnya Allah. Kalau kau punya duit banyak, wakaf. Tak bisa wakaf, infak. Tak bisa infak, baru sedekah. Senyum. Tapi sekarang tak bisa, pakai masker. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Dulu kita senyum dibalas orang senyum. Sekarang kita senyum dia takut Covid. Oleh sebab itu maka tinggal dua saja lagi, wakaf dan infak. Tadi Ustaz itu apa namanya? Ustaz kasih dalam bentuk duit, kemudian duit itu nanti akan dibelikan ke semen. Semen itu menjadi kelas, maka dia disebut dengan wakaf. Wakaf artinya berhenti. Berhenti dia dari menghasilkan sesuatu dari kantong kita, tapi dia menghasilkan lebih kekal dan abadi. Karena setiap anak yang mengaji membaca Al-Quran di situ, pagi, petang, siang dan malam, macam bunyi tawon nanti anak-anak itu membaca di Quran, membaca Quran di kelas itu, maka mengalirlah pahalanya, mengalirlah dia pagi petang juga, lapanglah alam barzah kita, terang benderanglah kubur kita. Kenapa? Karena wakaf-wakaf ini. Adapun yang lain-lain ini tinggal Bapak Ibu, tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah bolak-balik mengikuti pemakaman, dari mulai pejabat-pejabat, orang kaya-kaya. Belum pernah saya tengok orang kaya mati bawa mobil, tak ada. Mobil itu hanya sampai pelataran parkir, habis itu pulanglah kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, yang tak ada kepala, semuanya pulang. Anak-anak menantu menangislah situ semua, habis tisu setengah kotak. Habis mereka pun pulang ke rumah, mulai nonton TV, mulai buka handphone. Awalnya dia tersenyum, hari kedua cekikikan ketawa, hari ketiga mulai dia membuka laci mana STNK BPKB, mulai dia pergi ke kantor Samsat untuk balik nama, akhirnya dijual, kelahi, rebut-rebutan, tak mempan ke hukum, pergi ke dukun santet, mati juga.
habis. Tapi kalau sempatlah kita mewakafkan ini, itu sajalah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawu mardakum bisadaqah. Yang sakit-sakit berobat sudah, medis sudah, alternatif sudah, makan herbal sudah, belum juga sembuh. Maka tak ada cara lain, kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati dengan sedekah. Saya sampaikan hadis tentang dawu mardakum bisadaqah di Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar, Bangkinang, Provinsi Riau. Selesai acara pengajian datang bapak-bapak. Ustaz Somad, ya Pak. Hadis yang Ustaz sampaikan tadi, dawu mardakum bisadaqah, sudah kami amalkan. Alhamdulillah, saya baru menyampaikan, bapak sudah mengamalkan. Gimana ceritanya? Istri saya kena penyakit kista Pak Ustaz. Hasil ronsen nampak sebesar duit logam, putih sudah sebesar duit logam di rahimnya itu. Akhirnya kata dokter, ini mesti dibuang kista. Tapi efeknya kalau kista ini dibuang, rahimnya hilang sekalian dan ibu tak bisa hamil lagi. Perempuan kalau sudah diponis begitu dokter, menangis si ibu itu, bapak itu pula tersenyum. Kan? Banyak yang senyum kan? Akhirnya Pak Ustaz, kami tahu tentang hadis dawu mardakum bisadaqah. Sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah Pak Ustaz. Kami cari pondok pesantren, kami buatkan sumur bor. Pondok pesantren ini kan santrinya banyak, kamar mandi 2, ngantrinya panjang. Sampai-sampai hampir keluar masuk kali kan. Kami buatkan WC, kami kasih santunan anak yatim, fakir miskin, pergi kami ke panti jompo. Akhirnya Pak Ustaz cek lagi ke rumah sakit USG, dilihat mengerucut, mengecil kista itu, kecil-kecil hilang, tak jadi operasi. Dokternya malah bertanya, ibu makan apa? Biasa, makan nasi lemak, nasi uduk. Kenapa bisa hilang? Tak tahu. Rupanya mereka mengamalkan dawu mardakum bisadaqah. Jadi gimana Pak Dokter? Selamat, tidak perlu operasi, rahimnya tak perlu diangkat dan bisa ngandung lagi. Senyum istrinya, suami pula menangis. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan supaya ceramah ini kemana-mana, supaya ada ibu-ibu, bapak-bapak. Saya khawatir informasi ini disimpan oleh bapak ini. Tapi insya Allah setelah ini tak bisa lagi dia simpan, karena sudah menjadi pengajian yang ditonton semua orang. Dawu mardakum bisadaqah. Itu kisah nyata, true story, bukan cerita zaman Nabi dulu, bukan zaman sahabat, zaman sekarang. Orang yang masih hidup sampai sekarang cerita langsung ke saya. Lalu kemudian pula ada di buku Abu Amar Al-Misri, judul bukunya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib Gharaib, cerita aneh-aneh dan unik-unik yang terjadi di dunia. Seorang warga negara Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dicek, ada penyakit yang tak ada obatnya. Kata dokter, pulang saja ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu Bapak Ibu medical check up ke rumah sakit, kalau ada dokter ngasih tahu tidur enak, makan enak, itu artinya malaikat maut udah dekat. Pulang ke rumah, tidur enak, makan enak. Dia tahu. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia, disedekahkannya lah semua. Dia mau mengamalkan dawu mardakum bisadaqah. Dia bagi-bagikan. Habis itu medical check up terakhir, pergi dia ke Amerika. Dicek lagi, heran dokter di Amerika itu. Makan apa? Biasa, tak ada apa-apa. Terapi apa? Tak ada terapi. Dia hanya menyamalkan hadis Nabi SAW. Akhirnya sembuh. Nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Ujung-ujungnya jual buku juga. Enggak, saya tak jual buku. Buku itu dulu saya terjemahkan 12 tahun yang lalu, dan sekarang dijual oleh penerbit di Jakarta. Tulisnya di situ penerjemah Abdul Somad LCMA, tapi saya tak terbit. Kenapa? Karena tak ada perjanjian royalti. Tapi tetap saya sampaikan, kenapa? Karena isi kandungannya di dalam membangkitkan semangat orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi didatangi oleh seseorang yang lututnya sakit lutut yang sampai bernanah, tak sembuh-sembuh. Wahai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tolong doakan aku, lututku sakit bernanah. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tunggu aku salat sunat 2 rakaat. Minta ilham kepada Allah. Salat sunat 2 rakaat,
terlintas di pikiran dia, dawumatun bis sadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Akhirnya disuruhnya, kau cari kampung yang tak ada sumur, buatkan sumur di sana. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah ini? Yang tanya-tanya, buat aja sumur di sana. Akhirnya dibuatkannya sumur. Orang yang susah mendapatkan air pun mengambil air dari sumur. Setiap mereka selesai mandi, selesai masak, selesai minum, mereka berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat kepada orang yang membuat sumur ini, maka sembuhlah. Orang beriman mudah. Apa hubungan sumur dengan lutut? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Datang ke Ustaz Agus Jaya, tanya sumur bor apa yang mau dibuat, tanya air minum steril tanpa nanti dimasak di dapur untuk minum santri-santri para penghafal Quran. Setiap mereka minum, mengalir di tenggorokan mereka, mengalir pula ke alam barzakh bapak ibu ayah kita. Jadi kalau kita anak-anaknya bersedekah, itu langsung automatically sampai ke orang tuanya. Berdasarkan hadis Sa'ad, datang Sa'ad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, makku sudah mati, apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak ke emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Oleh sebab itu memberi air minum, itu untuk santri-santri amat sangat baik. Tapi bukan berarti karena saya suruh membuat sumur bor, lalu yang bersedekah sembako jadi berhenti. Bukan itu maksudnya. Yang sembako terus, yang ada program pembagian sembako. Jadi kita sesuai dengan level masing-masing. Yang sanggup kasih wakaf, paling tinggi wakaf. Sanggup wakaf, wakaf tunai. Duit nanti dirubah jadi wakaf. Di bawah wakaf tunai, infak. Tak juga sanggup infak, sedekah. Senyum-senyum aja. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang kamu ini mesti ada sedekahnya. Setiap tulang-tulang kita ini mesti ada sedekahnya. Ngangkatkan barang orang, sedekah. Bersalaman dengan orang, sedekah. Sekarang mau salaman tak bisa, takut kena covid. Mau senyum tak bisa, kena pakai masker. Paling susah ceramah setelah covid ini lah. Tak tahu kita orang sudah senyum, tak marah, tak tahu kita. Matanya aja berkedip-kedip. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini kesempatan. Banyak orang yang risau dengan berdirinya pondok-pondok pesantren ini. Kalau udah berdiri pondok pesantren, ujung-ujungnya pasti nanti penggalangan dana, stres dia. Tapi bagi orang yang mengerti tentang investasi akhirat, justru mendengar pondok pesantren terbangun, di situ bangkit adrenalinnya. Dia semakin semangat mencari nafkah, semakin semangat bisnis. Maka yang kaya raya dengan bisnisnya, yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, APBD, mumpung masih berlaku tanda tangan itu, arahkan ke pondok pesantren. Ya, nanti sesudah pensiun baru datang ke Ustaz. Banyak juga nih orang-orang datang ke saya, apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan, baru aja pensiun. Banyak-banyak zikir aja lah Pak. Mumpung tanda tangan masih laku, mainkan. Mumpung jabatan masih ada, gunakan. Tapi jangan gara-gara itu ditangkap KPK. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah ini tak pandai lembut-lembut, langsung aja. Yang kasih, kasih. Yang tak kasih, neraka jahanam siap. Banyak orang tersinggung, sakit hati, tapi ini di akhirat dia baru terima kasih selesai. Nyari saya dia nanti, terima kasih Pak Ustaz, kalau tak Ustaz sampaikan dulu tak jadi ku jual mobil itu Pak Ustaz untuk bersedekah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal yang paling hebat daripada sedekah. Kenapa begitu? Karena orang yang banyak ibadah, kalau dia bakhil, lebih hebat lagi orang yang sedekah tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Salatnya, tapi jangan gara-gara ini pula salat Jumat aja. Kau enggak salat zuhur, kata Ustaz Somad yang penting sedekah. Bukan, salatnya yang wajib-wajib aja, ibadah sunatnya kurang, tapi sedekahnya luar biasa. Itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak ibadah. Makanya selalu kita diajak hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Siapa yang menang itu? Wa may yuqashuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun, itulah orang yang menang. Syuh itu adalah keterikatan, kemelekatan benda ke dalam hati. Kalau sudah melekat harta itu dalam hati, nantilah Pak Ustaz sedekah udah agak tua makin pelit. Makanya kadang orang sudah tua itu otak sudah tak ingat lagi. Salat zuhur pun 2 rakaat, sahur tadi ikut sama kita, jam 2 makan siang tak ingat, tapi surat tanah ingat.
Itu dia. Ya keburu binu Adam. Anak manusia itu makin tua, tapi yang dua ini tetap muda. Apa dia? Hubbul mal, cinta pada harta, wa karahiyatul maut, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makanya jangan heran kalau orang makin tua makin ganas, makin tua makin surat tanah itu sampai 8 bantal. Oleh sebab itu maka jangan tunggu tua, mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Wa sihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum